Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam equilibrium. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di pagi hari ini. Untuk materi kali ini adalah mengenai posting dari jurnal khusus ke buku besar utama. Sebelum masuk ke materi tersebut, terlebih dahulu Ibu akan menunjukkan neraca saldo. Contohnya masih tetap sama, yaitu PT Heni Cokro, yaitu neraca saldo yang biasa dalam akuntansi juga sering disebut dengan neraca sisa. Tanggalnya adalah tanggal 28 Februari 2020, yaitu neraca saldo bulan lalu. Ya, nanti kalian harus mencatat neraca saldo ini dalam buku besar folio sebelum mengerjakan posting ke buku besar utama. Kembali lagi ke materi posting. Semester 1 telah Ibu ajarkan mengenai posting. Perbedaannya untuk posting di semester 1 yaitu yang diposting adalah jurnal umum ke buku besar utama. Perusahaannya adalah perusahaan jasa. Sedangkan untuk semester 2 ini atau semester 6 ya, materi postingnya adalah dari jurnal khusus ke buku besar utama. Yang kita tahu jurnal khusus ada 5 yang telah kalian pelajari. Untuk rumus tetap sama. Jika jurnal khusus di posisi debit, pindahkannya juga postingnya di posisi debit. Jika jurnal khususnya di posisi kredit, maka postingnya juga di posisi kredit. Saldo debit ketemu debit maka ditambah. Saldo kredit ketemu kredit maka ditambah. Jadi jika sejenis ya, debit ketemu debit maka ditambah. Kredit ketemu kredit ditambah. Rumus yang berikutnya adalah jika saldo debit ketemu kredit maka dikurang. Saldo kredit ketemu debit maka dikurang. Jadi kalau yang berlawanan dikurang. Pada minggu yang lalu kalian telah mengerjakan jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ya, silakan nantinya kalian samakan jawabannya dengan tabel yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Inilah yang akan kalian posting ke buku besar utama ya. Masih ada 3 lagi jurnal khususnya ya, tapi untuk kali ini cukup 2 jurnal yang kalian harus posting. Ingat, untuk memposting tidak boleh nama akun sama ya dalam satu kolom ya. Bentuk tabelnya bagaimana, Bu? Untuk tabel posting sama seperti semester 1, ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, ada saldo, debit dan kredit. Untuk pertama kita posting yaitu piutang dagang. Posisinya memang dia bergabung dengan penjualan, tetapi dia piutang dagangnya di posisi debit. Maka tuliskan nama akun di sini adalah piutang dagang karena kita akan memposting piutang dagang. Sebelum kita melihat jumlah dari piutang dagang, kita perhatikan dulu ke neraca saldo bulan Februari. Apakah piutang dagangnya ada? Ternyata ada. Ya, piutang dagang posisinya debit. Dia menjadi saldo, yaitu besarnya 4.250.000. Maka kita pindahkan dulu terlebih dahulu untuk saldonya, yaitu tulis tanggal 1 Maret. Setiap saldo adalah tanggal awal bulan karena di sini kita contohnya Maret
ya, berarti tanggal 1 Maret. Saldo, tulis keterangannya saldo. Tadi ingat posisi di neraca saldo piutang dagang adalah di debit. Seperti rumus, kalau posisinya di debit maka langsung masukkan ke saldo. Kalau saldo langsung masukkan ke saldo, ya, jangan dituliskan di debit walaupun dia posisi debit. Untuk saldo langsung masukkan ke kolom saldo bagian debit, besarnya 4.500.000. Langkah selanjutnya adalah baru kita masukkan piutang dagang pada jurnal penjualan. Kita tulis piutang dagang tetap di kolom piutang dagang tanggal 31 Maret. Ya, asalnya dari jurnal penjualan. Kita tulis keterangannya jurnal penjualan. Piutang dagang posisinya debit, besarnya yang terakhir, jumlah terakhir 22.500.000. Maka posisinya debit, ingat, maka masukkan jumlahnya 22.500.000. Saldo debit ketemu debit, ingat ya, pada keterangan ibu, saldo debit ketemu debit, maka ditambah saldo debit ketemu debit. Jangan terbalik ya nak, ya. Jadi saldo debit ketemu debit maka ditambah, hasilnya 26.750.000. Jika hasilnya plus maka tetap sama nulisnya di debit. Langkah selanjutnya yang harus kalian posting yaitu masih tetap di jurnal penjualan. Berarti jurnal penjualan piutang dagangnya sudah selesai. Sekarang penjualan posisinya kredit, ya. Kita tulis dulu, tidak boleh digabung ya nak di piutang dagang, ya. Harus dia bikin kolom yang baru. Jadi kalian harus bikin kolom yang baru untuk memasukkan atau memposting penjualan, ya, tidak boleh digabung. Tulis nama akun penjualan. Sebelum kita memposting, lihat lagi neraca saldo, apakah ada penjualan di neraca saldo, ya. Ternyata tidak ada, berarti kita langsung posting 22.500.000 pada posisi kredit, ya. Taruh di sini kredit, ya, 22.500.000. Maka pindahkan lagi ke saldo 22.500.000. Untuk posting jurnal penjualan sudah selesai semua. Ibu berikan contohnya. Sekarang kalian yang harus mengerjakan memposting jurnal penerima angkas. Di sini ada potongan penjualan, ya, besarnya 120.000. Berarti kalian tidak boleh menggabungkan, ya, dengan piutang dagang dan penjualan. Berarti kalian harus membuat lagi kolom yang baru, yaitu untuk potongan penjualan. Sebelum memasukkan potongan penjualan, lihat dulu di neraca saldo apakah ada potongan penjualan, ya. Kalau tidak ada berarti tinggal langsung tulis tanggal di sini 31 Maret, ya. Setiap memposting adalah akhir bulan, ya, 31 Maret. Di sini asalnya adalah jurnal penerima angkas, ya. Nanti posisinya di debit, berarti pindahkan ke debit, taruh di saldo debit, ya. Setelah itu kas, ya, kas besarnya 15.530.000. Berarti tidak boleh digabung, bikin lagi yang baru, ya. Dilihat dulu di neraca saldo apakah ada kas. Oh, ternyata ada di posisi debit. Berarti harus memasukkan dulu saldonya, ya, di posisi debit. Di sini tulis tanggal 1 Maret saldo. Berarti langsung masuk ke saldo, kolom saldo posisi debit. Baru kalian posting yang di jurnal penerima angkas. Di sini ditulis 31 Maret, ya. Posisinya debit, kas posisi debit, berarti taruh di debit. Nanti saldo debit ketemu debit maka ditambah.
tambah hasilnya taruh di sini. Untuk akun harus satu-satu ya nak, tidak boleh nanti kalau ada akun di sini beban gaji, beban listrik, tidak boleh digabung ya. Jadi dia berdiri sendiri ya, dilihat akunnya. Di sini peralatan kantor bekas, berarti kalian harus bikin lagi yang baru ya, karena di atas belum ada, baru ada piutang, penjualan, potongan penjualan ya, dan kas ya. Sedangkan peralatan kantor bekas belum ada, berarti harus bikin kolom yang baru ya. Jumlahnya 400.000. Nanti kalian terlebih dahulu lihat dulu di neraca saldo ada atau tidak peralatan kantor bekas ya. Di sini ada ya, 10 juta ya. Berarti masukkan dulu saldonya. Peralatan kantor ya nak, kalau peralatan kantor beda dengan peralatan toko, berarti harus memasukkan 10 juta dulu, posisinya debit ya. Selanjutnya setelah kalian memasukkan peralatan kantor, ketemu lagi penjualan 2 juta. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan penjualan, tinggal dilanjutkan di kolom penjualan. Jadi tinggal 31 Maret ya. Dia posisinya kredit, awas hati-hati ya ngelihat debit dan kreditnya. Dia kredit, berarti nanti dia masuk ke posisi kredit ya. Nanti saldo kredit ketemu kredit, berarti ditambah, taruh di sini ya. Untuk terakhir adalah piutang ya. Piutang sudah ada kolomnya, berarti kalian tinggal memasukkan di sini tanggal 31 Maret dari jurnal penerimaan kas, tulis ya, jurnal penerimaan kas. Posisinya kredit, besarnya 13.250. Berarti di sini nanti ya mempostingnya. Saldo debit ketemu kredit, berarti dikurang. Jangan terbalik ya, jangan kredit dulu baru debit, salah ya. Saldo dulu debit ketemu kredit, berarti dikurang. Kalau hasilnya masih positif, berarti taruhnya tetap di debit, posisi debit ya. Demikian untuk pertemuan kali ini ya, mengenai posting pada buku besar utama. Kalian hanya diberi tugas untuk memasukkan jurnal penerimaan kas ya, memposting jurnal penerimaan kas, sedangkan jurnal penjualan sudah ibu berikan contoh. Jika belum paham, bisa kalian tanya lewat GCR maupun WA dengan kata-kata atau bahasa yang sopan. Jujur yang utama dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.